Bu, punya dosa banyak apa dikit? Kayaknya di sini dosanya dikit-dikit nih. Dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa, dikit-dikit. Ya Allah, kita nih manusia penuh dengan kekhilafan. Ini betul apa enggak? Mata kadang memandang yang enggak pantas, dosa. Telinga ngikutin omongan orang, dengerin ghibah, naudzubillah, dosa. Lisan enggak sengaja ngomongin sesuatu yang enggak pantas, dosa. Kaki melangkah ke tempat yang enggak semestinya, dosa. Hati nih yang paling banyak dosanya. Betul apa enggak? Lisan enggak bersuara, mata mungkin hanya memandang, tapi hati bisa berbicara. Makanya pantas, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Pantas Allah itu enggak ngelihat rupa, enggak ngelihat wajah, yang Allah lihat apa? Hati. Kenapa? Karena yang paling banyak melakukan dosa itu hati. Orang diem sebelah, kita liatin bajunya sobek, kita bilang baju itu mulu, baju sobek dipakai, mulutnya diem, hatinya bergerak. Betul apa enggak? Mungkin kita punya tas baru, taruh paling depan, mulutnya diem, hatinya nggak ada yang punya kan tas seperti saya. Oh, hati lagi ujub, naudzubillah, sombong, merendahkan orang lain, naudzubillah. Dipuji sama orang lain, ya Allah itu ibu itu emang deh tuh luar biasa, sedekahnya banyak banget, dituju kepada satu orang, nih fulana sedekahnya banyak banget, nggak bersuara, lisannya cuma tersenyum, cuma hatinya banyak kan, yang lain nggak bisa. Aduh, naudzubillah. Ada lagi kita ngelihat orang hasad, ngelihat orang kita punya sifat dengki, naudzubillah min dzalik. Makanya besar banget itu pantangan kita untuk penyakit hati. Apa sih penyakit hati? Iri, dengki, hasad, ujub. Itu banyak banget. Baginda Rasul mengatakan begitu besar bahayanya. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba, kata Nabi. Hati-hati punya sifat hasad, dengki ini di hati. Kenapa? Karena sifat dengki itu bisa memakan kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana tuh api yang memakan kayu. Kan cepat banget. Jadi jangan sampai kita punya penyakit hati. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang kita kerjakan sia-sia. Naudzubillah min dzalik. Nih, hati-hati. Ya. Jadi bagaimana caranya kita mensehatkan jiwa kita, menyelamatkan jiwa kita, menyedikitkan dosa. Abis banget mah kayaknya susah, karena kita makhluk sosial. Selama kita masih hidup di muka bumi, kita masih diikuti sama setan. Setan selalu mencari cara untuk mengganggu hambanya Allah, untuk mengganggu umatnya baginda Rasulullah SAW dengan cara apapun. Bahkan setan itu mengalir selayaknya mengalirnya air darah dalam tubuh kita. Cari celah. Setiap ibadah pasti ada aja ujiannya. Bahkan orang yang meningkat imannya, tinggi imannya pun juga dinaikin lagi ujiannya. Ahasiban nas ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan mengira ketika orang sudah memiliki keimanan yang kuat kemudian tidak diuji. Hasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan mengira manusia ketika dia sudah berkata aku beriman kepada Allah, imannya udah tinggi kemudian dia nggak diuji. Baik diuji oleh Allah maupun diuji oleh syahwat kita, hawa nafsu kita. Jadi hati-hati. Ya, tapi kalau kita pengen selamat jiwa kita, kurangin dosa. Dosa mah pasti kita suka lakukan, tapi bisa ada kuncinya, ada caranya untuk menghilangkan dosa. Bagaimana? Istighfar.